Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 Hukum Adat, kelompok 1 dari mata kuliah Hukum Adat akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang hukum adat yang ada di Indonesia. Sebelum kita jauh melangkah untuk pembahasan materi kami izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Yang pertama ada saya sendiri, Revando Syahfusna, sebagai moderator dan juga akan menyampaikan beberapa materi nantinya. Kemudian ada saudara Muhammad Zaki Zamara dan Aminatus Solihah. Baik, untuk pembahasan kita hari ini terkait dengan hukum adat di Indonesia. Boleh di next, Mbak? Ya, topik pembahasan yang akan kita bahas nantinya adalah terkait dengan pengertian hukum adat. Pengertian hukum adat ini nanti macamnya akan banyak, seperti bagaimana sudut pandang dari beberapa ahli, sudut pandang dari ahli sarjana, kemudian dari beberapa kebudayaan di daerah. Kemudian ada proses pembentukan dari hukum adat. Nah, proses-proses pembentukannya ini juga ada beberapa macam. Nah, yang selanjutnya adalah sumber pengenalan hukum adat. Nah, nanti di sini sih sumber-sumber dari pengenalan hukum adat. Yang keempat, ada ciri-ciri dari hukum adat dan yang terakhir adalah sistem dari hukum adat itu sendiri. Boleh dilanjut, Mbak? Baik, untuk penyampaian pertama akan disampaikan oleh saudara Muhammad Zaki Zamara untuk pengertian daripada hukum adat. Untuk saudara Muhammad Zaki Zamara, saya persilakan. Baik, materi yang pertama mengenai pengertian hukum adat. Di sini kita akan menjelaskan dari berbagai pandangan. Yang pertama, menurut istilah hukum adat. Dalam perjalanan sejarah hukum nasional Indonesia, istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda bernama Snoek Boergrens dalam bukunya yang berjudul The Adzer. Pada awalnya tidak banyak orang yang mengenal istilah ini, namun sejak Van Vollenhoven mempopulerkan adatrecht dalam bukunya Het Adatrecht van Nederland istilah ini menjadi dikenal luas di kalangan akademisi. Pada perkembangan selanjutnya, Terhar menggunakan istilah yang sama di Sekolah Tinggi Hukum yang terletak di Batavia yang dipimpin pada tahun 1930-an. Sepanjang paruh akhir abad ke-19, istilah de Gebruiken Gewoonten Ingatsdinst Intelligent der Inlanders atau artinya kelaziman, kebiasaan, dan lembaga-lembaga keagamaan orang-orang pribumi digunakan oleh administrasi kolonial dalam mengembangkan tata hukum. Nah, pada masa kolonial ini dirasakan adanya pengingkaran eksistensi hukum adat yang sebagai hukum itu difungsikan untuk mengintegrasi organisasi kehidupan berskala antar lokal. Pengingkaran ini terlihat dari berbagai kebijakan pemerintah, seperti yang mengonsepkan hukum sebagai lege atau peraturan perundang-undangan positif tertulis. Nah, yang kedua dari sudut pandang pengertian kebudayaan daerah. Hukum adat sebagai aspek kebudayaan adalah hukum yang terlihat dari sudut pandang nilai, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktural sosial religius yang didapat seseorang dengan eksistensinya sebagai anggota masyarakat. Jika hukum adat dilihat dari segi wujud kebudayaan, maka hukum adat termasuk dalam kebudayaan yang berwujud sebagai kompleks dari ide yang fungsinya untuk mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam berkehidupan di masyarakat. Dengan demikian, hukum adat merupakan aspek dalam kehidupan masyarakat sebagai kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, hukum adat ini merupakan hukum yang tumbuh dari kesadaran masyarakat
yang merupakan pencerminan dari cita rasa dan akal budi budaya bangsa. Hukum adat sendiri merupakan tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku. Apabila kita melakukan studi tentang hukum adat, maka kita harus berusaha memahami cara hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan refleksi dari cara berpikir dan struktur kejiwaan bangsa Indonesia. Maka jelaslah dikatakan bahwa memang hukum adat ialah sebagai aspek kehidupan dan budaya bangsa, karena struktur kejiwaan dan cara berpikir bangsa tercermin lewat hukum adat itu sendiri. Nah, yang ketiga ada pengertian dari sarjana-sarjana barat. Yang pertama ada pengertian hukum adat menurut Profesor Mr. C. van Vollenhoven ialah hukum adat merupakan hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu. Aturan-aturan tingkah laku bagi pribumi dan timur asing yang di satu pihak mempunyai sanksi, maka dikatakan hukum, dengan lain tidak dikodifikasi. Yang kedua, ada pandangan menurut Mr. Peter Hart, hukum adat adalah aturan adat yang mendapat sifat hukum melalui keputusan-keputusan ataupun seperti kepala adat, hakim, dan lain-lain, baik di dalam maupun di luar persengketaan. Ajaran dari Terhar ini terkenal dengan ajaran keputusan fungsionaris hukum. Yang ketiga ada Roelof van Dijk, hukum adat dikatakan ialah suatu istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasikan dalam kalangan orang pribumi dan timur asing. Lebih lanjut, untuk membedakan antara peraturan-peraturan hukum dari peraturan adat lainnya, dipasang kata hukum di depan kata adat, sehingga hukum adat adalah adat bergandengan erat. Menurut Profesor Holman, hukum adat ialah norma-norma hukum yang hidup yang disertai sanksi dan jika perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat atau badan-badan yang bersangkutan. Selanjutnya, menurut Mr. G.H.P. Belfroid, hukum adalah sebagai peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tetapi dihormati dan ditaati oleh rakyat, dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. Kemudian menurut Profesor Logeman, hukum adalah adat norma-norma pergaulan hidup bersama, yaitu peraturan-peraturan yang tingkah lakunya harus dituruti oleh segenap warga pergaulan hidup bersama itu. Norma-norma tersebut mempunyai sanksi, sehingga dapat dikatakan bahwa norma yang memiliki sanksi adalah norma hukum. Selanjutnya, menurut Mr. LWC Van de Berg, berdasarkan teori reception kompleks, hukum adat adalah sama dengan hukum agama yang dianut oleh sekelompok orang tertentu. Jadi tegasnya, kalau suatu masyarakat itu memeluk sesuatu hukum atau sesuatu agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya itu. Lalu menurut Mr. H. Kasuto, hukum adat adalah segenap aturan-aturan yang dipengaruhi oleh magis dan animisme, yaitu pemujaan roh-roh luhur atau hukuman dari kekuatan gaib dan sebagainya. Selanjutnya, menurut Van Zyl, hukum adat adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasikan di kalangan masyarakat Indonesia asli dan di kalangan timur asing. Yang terakhir ada menurut Snoch Hurgronj, berdasarkan teori resepsi, hukum adat adalah hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat dan hukum agama hanya dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum adat. Nah, selanjutnya masuk ke pengertian dari
hukum adat, pandangannya dari sarjana ahli di Indonesia. Beberapa ahli sarjana Indonesia mengemukakan mengenai pengertian dari hukum adat yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Profesor Dr. Supomo mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum tidak tertulis meliputi peraturan-peraturan hidup meski tidak diterapkan oleh yang berwajib atau pemimpin, tetapi harus ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya, Suryo Wignodipuro mengatakan bahwasanya hukum adat ialah suatu kumpulan norma-norma yang bersumber kepada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang tidak tertulis dan senantiasa diikuti oleh masyarakat karena memiliki akibat hukum atau sanksi. Menurut Profesor Dr. Azairin mengatakan bahwasanya hukum adat adalah bentuk endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu. Menurut Profesor Joyo Digono mengatakan bahwasanya hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan. Yang terakhir, menurut Dr. Sukanto mengatakan bahwasanya hukum adat ialah bentuk kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan, dan bersifat paksaan, dalam artian mempunyai sanksi. Selanjutnya, pengertian hukum adat yang lain. Adapun pengertian hukum adat yang lain ialah sebuah peraturan yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, yang hanya ditaati oleh masyarakat yang dimana aturan tersebut tumbuh. Nah, selanjutnya ada B, proses pembentukan hukum adat. Selanjutnya akan disampaikan kembali oleh Mbak Aminatus Solihah. Baik, teman-teman sudah dijelaskan tadi oleh saudara Muhammad Zaki Jamara terkait dengan pengertian hukum adat. Secara singkatnya akan banyak sekali gitu pengertian daripada hukum adat sendiri. Nah, tapi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya pengertian hukum adat itu adalah merupakan hukum yang tumbuh dari kesadaran masyarakat yang merupakan pencerminan dari cita rasa dan akal budaya daripada bangsa itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah proses pembentukan hukum adat yang akan saya sampaikan sendiri, mengklarifikasi dari saudara Zaki tadi. Baik, boleh di next, Mbak. Nah, proses pembentukan hukum adat. Nah, proses pembentukan hukum adat ini ada dua, teman-teman. Yang pertama itu ada dilihat dari aspek sosial dan daripada aspek yuridis. Nah, apa saja itu? Yang pertama itu adalah aspek sosial. Kalau kita selidiki lagi bahwasannya adat istiadat itu adalah aturan-aturan yang memiliki sanksi. Nah, daripada hukumannya itu norma-norma yang apabila dilanggar akan mendapatkan sebuah konsekuensi dan mereka yang melanggar akan mendapatkan tuntutan dan kemudian diberi hukum. Jadi kenapa sih hukum adat itu bisa dilihat dari segi aspek sosial? Karena pada prinsipnya manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan harus bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Dari pengalaman atau dari nilai pengalaman ini kita itu bisa ngambil sebuah sistem bahwasannya orang yang melakukan sesuatu entah itu baik atau buruk akan mendapatkan sebuah ganjaran, artinya itu sanksi tadi. Dari sistem ini akan melahirkan sebuah pola pikir yang akan menimbulkan suatu sikap yang yaitu kecenderungan seseorang itu melakukan hal baik atau buruk. Nah, kekumpulan daripada perilaku-perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dapat diabstraksikan menjadi suatu norma, yakni suatu pedoman perilaku untuk bertindak, yakni norma pribadi atau kepercayaan dan kesusilaan dan norma antar pribadi atau kesopanan dan hukum. Yang kedua, itu ada hukum adat dinilai dari aspek yuridis. Nah, dari aspek yuridis ini sendiri, hukum adat itu kalau dipandang dari aspek tingkatan sanksinya nah tadi kan disebut bahwasannya nilai sosial, orang-orang itu berkumpul menjadi satu
pada akhirnya ada yang berbuat baik, ada yang berbuat jahat. Nah, dari perilaku inilah nanti bakal ada tingkatan-tingkatan sanksinya. Nah, dari kebiasaan dan perilaku yang diciptakan oleh manusia tadi akan timbul yang namanya akibat hukum. Dari sinilah awal mula dari hukum adat itu bisa dinilai proses perkembangannya. Nah, contohnya jika seseorang melakukan kesalahan, maka ia akan mendapat pemberian sanksi, betul dong? Kalau misalnya pada zaman dahulu nih, misalnya ada warga atau rakyat yang mogok bayar pajak kerajaan misalnya. Nah, itu kan pasti ada sanksi atau hukuman yang akan diberikan daripada raja-raja itu sendiri. Nah, contohnya yang tadi saya sebutkan itu adalah terjadi seperti dalam pemimpin-pemimpin kerajaan-kerajaan terlebih dahulu. Oleh karena itu, perilaku menyimpang pada saat kerajaan-kerajaan atau zaman kerajaan dulu itu akan diberikan sanksi oleh pemimpinnya dan berlakulah akibat perbuatan hukum tersebut. Nah, tadi sudah saya jelaskan terkait dengan proses pembentukan hukum adat, yakni dari aspek sosial dan aspek yuridis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aminatus Solihah terkait dengan sumber pengenalan hukum adat, ciri-ciri hukum adat, dan sistem hukum adat itu sendiri. Kepada Mbak Aminatus Solihah, saya persilakan. Terima kasih Mas Rifanda ya. Saya akan menjelaskan tentang sumber pengenalan hukum adat. Sumber pengenalan hukum adat ada dua macam, yakni sumber hukum Wellbrand dan sumber hukum Gelbron. Sumber hukum Wellbrand yakni sumber hukum adat yang merupakan kepercayaan akan keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Sumber hukum ini merupakan sumber hukum yang menunjukkan bahwa lembaga yang memberi wewenang untuk mengeluarkan undang-undang tersebut. Yang kedua yakni sumber hukum Gelbron. Sumber hukum Gelbron ini yakni sumber hukum yang menunjukkan tempat atau bahan yang dapat digunakan untuk menempatkan hukum dalam lembaran negara. Selanjutnya, ciri-ciri hukum adat. Ciri-ciri hukum adat salah satunya yakni lisan. Lisan artinya tidak tertulis dalam bentuk apapun maupun bentuk undang-undang dan lain-lain. Tidak berbentuk kitab ataupun buku, tidak sistematis. Adanya tingkah laku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai nilai sakral. Adanya sanksi hukum dan ditaati oleh masyarakat. Ciri-ciri hukum adat terkadang juga bersifat religius, yaitu menurut kepercayaan tradisional Indonesia ya, setiap masyarakat penuh dengan kekuatan gaib yang harus dijaga untuk menjaga keamanan dan perdamaian. Tidak ada batas antara dunia kelahiran dan dunia gaib, seperti kehidupan manusia, alam, roh leluhur, dan kehidupan biologis lainnya. Selanjutnya yakni sistem hukum adat di Indonesia. Sistem hukum adat sebagai hukum yang berkembang dan hidup di masyarakat, sehingga unsur-unsur yang ada dalam hukum adat dapat menjadi asumsi atas eksistensi hukum adat. Hukum adat tersebut lahir dan dipelihara oleh putusan-putusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum itu, atau dalam hal yang bertentangan dengan kepentingan dan keputusan para hakim. Mengadili sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, senafas, seirama, dan kesadaran tersebut diterima atau ditoleransi. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dan masyarakat tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Aminatus Solihah dan Muhammad Zaki Zamara yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Nah, Pak, tiba pada kesimpulan terkait dengan materi kita pada hari ini. Apa sih kesimpulannya? Yang pertama,
tadi sudah dijelaskan bahwasannya hukum adat itu merupakan hukum yang tumbuh dari kesadaran masyarakat yang merupakan pencerminan dari cita rasa dan akal budi budaya. Nah, bagaimana proses daripada pembentukan hukum adat itu terdiri dari aspek sosial dan yuridis. Nah, perilaku daripada sosial dan norma menjadi salah satu proses terciptanya aspek sosial. Sedangkan aspek yuridis timbul dari perilaku yang menyimpang dari hukum semestinya. Kemudian, sumber-sumber pengenal hukum adat itu ada dua, yakni sumber hukum Welborn yang diadaptasi dari sumber hukum Welborn dan sumber hukum Ken Brown. Ciri-ciri hukum adat itu meliputi berbentuk lisan, artinya tidak tertulis dan tidak diundang-undangkan. Kemudian tidak berbentuk kitab ataupun buku, tidak sistematis, dan adanya tingkah laku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai nilai sakral, adanya sanksi hukum dan ditaati oleh masyarakat. Sistem hukum adat sebagai hukum yang berkembang dan hidup di masyarakat, sehingga unsur-unsur yang ada di dalam hukum adat dapat menjadi asumsi dan eksistensi daripada hukum adat. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah memperhatikan presentasi kita pada kali ini. Apabila memang ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar di Google Classroom kita. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.